masuk ke pendahuluan. Jadi malnutrisi di Indonesia ini double burden ya. Jadi ada underweight, ada overweight. Di underweight itu kita ada wasting, severe wasted, kemudian ada stunted, ada severe stunted. Ini prevalensi dari buku saku studi status gizi Indonesia tahun 2021 tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2021. Pada tahun 2021 saja underweight pada usia 0 sampai 59 bulan di angka 17%, sedangkan di usia 0 sampai 23 bulan di angka 13,6. Sedangkan overweight untuk usia 0 sampai 23 bulan atau baduta 3,4% dan overweight 3,8%. Sedangkan stunting nih lagi jadi prioritas masalah. Ada peraturan presiden untuk percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2024 harus 14%. Padahal di tahun 2021 itu 24,4. Jadi tahun-tahun ini itu semua multidisiplin bekerja sama untuk menurunkan prevalensi stunting ini. 24% nanti targetnya 2024 adalah 14%. Sedangkan wasting ini adalah gizi kurang dan gizi buruk di angka 7,8 dan 7,1%. Nah, apa sih wasting, stunting, dan obesitas? Menurut PMK nomor 2 tahun 2020 tentang standar apometri anak, wasting itu penurunan berat badan yang cepat atau kegagalan untuk menambah berat badan. Jadi wasting itu lebih ke malnutrisi akut pada saat ini dengan berat badan menurut tinggi badan untuk gizi kurang antara -3 sampai -2 standar deviasi untuk Z-score. Kemudian gizi buruk di bawah -3 standar deviasi. Kemudian untuk stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak karena kurang energi kronis, jadi malnutrisme kronis. Kemudian dia terjadi infeksi berulang dan stimulasi yang kurang. Dikatakan stunting jika panjang badan menurut usia atau tinggi badan menurut usia di bawah -2 Z-score. Jadi ada sama seperti gizi kurang, jadi dia stunting atau pendek antara -3 sampai -2 standar deviasi. Jika di bawah -3 standar deviasi, dia sangat pendek. Terus bagaimana kalau dengan obesitas? Obesitas adalah kelebihan asupan energi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi. Dikatakan obesitas jika standar antropometrinya di indeks massa tubuh menurut usia di atas +2 Z-score standar deviasi, atau untuk usia di atas 5 tahun di atas persentil 85 sampai 95 dia masuk overweight, sedangkan untuk di atas +3 Z-score standar deviasi dikatakan obesitas, dan di atas persentil 95 untuk indeks massa tubuh menurut usia dikatakan obesitas. Oke, nah ini adalah penyebab malnutrisi di Indonesia. Malnutrisi, stunting, jadi seperti yang dikatakan Prof tadi, jika ibunya mulai dari ibu hamil, jika dia asupannya tidak bagus, kemudian ada infeksi sistemik, kemudian ada environment enteric dysfunction, kemudian pencemaran udara, kemudian dia hamil, melahirkan anak yang prematur, berat badan lahir rendah, bayi kecil masa kehamilan, kemudian mungkin bayinya pendek, HUJR, kemudian mikrosefal dan hiperinsulin. Nah, takutnya nanti di usia 2 tahun ini seperti lingkaran setan, dia akan berputar terus seperti ini jika tidak kita potong, jika kita intervensi di usia-usia awal. Kemudian di usia 2 tahun bisa jadi panjang badannya kurang dari -2, dikatakan stunting. Mungkin karena dia ada MPASI-nya kurang dari 6 bulan, sudah diberikan MPASI, kemudian praktik MPASI yang buruk, higien sanitasi yang buruk, menyebabkan diare dan EED, kemudian ada infeksi berulang, paparan mikotoksin, arsenik, bahan bakar biomasa. Jadi seperti tadi ya, jadi mikrobio jahatnya lebih banyak daripada yang terjadi simbiosis, kemudian jadi infeksinya berulang, kemudian juga karena stimulasi dan pengasuhan bayi yang buruk, kemudian mungkin karena ibu depresi, mengakibatkan pada usia 2 tahun, panjang badan atau tinggi badannya tidak naik, meningkatnya morbiditas dan mortalitas akibat infeksi, kemampuan motorik terhambat, dan fungsi eksekutif terhambat. Kemudian naik di usia sekolah, jika
bayi atau anak yang 2 tahun tadi pendek, kemudian dia makannya berlebih pada usia sekolah bisa menjadikan overweight atau berat badan yang berlebih, kemudian berat badan seperti bebannya juga berlebih. Itu kalau jika asupannya yang kurang, maka pada usia sekolah ya berat badan nggak naik. Atau higien sanitasi yang buruk, infeksi, kemudian kurangnya perkembangan, jadi pada usia sekolah tinggi badannya kurang dari -2, jadi dia pendek, kemudian tahun sekolahnya bilang singkat, dan performa belajar yang buruk itu menjadi salah satu gejala untuk anak-anak stunting. Kemudian masuk di usia pubertas, bisa jadi dia mengalami kurang gizi ya, anemia, kemudian pada waktu saat dia dewasa, tubuhnya pendek, stamina fisik rendah, IQ rendah. Jadi pada usia 2 tahun, penelitian mengatakan IQ turun 20% jika anak itu stunting. Kemudian pada dewasa bisa juga berat badan lebih, perut buncit, hipertensi, diabetes, penyakit seperti yang dikatakan Prof tadi. Karena dari awalnya modalnya juga udah nggak bagus. Kemudian pada saat dia masuk ke usia konseptus atau usia reproduksi dengan berat badan yang kurang, KEK ya, kembali lagi melahirkan anak yang tidak bagus atau yang prematur atau berat badan lahir. Oke, jadi ini seperti lingkaran setan ya kalau tidak kita intervensi segera mungkin. Nah, ini masalah gizi di Indonesia. Masalah gizi penyebab langsungnya asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi bisa berlebih, bisa juga kurang. Kenapa terjadinya asupan gizi juga mempengaruhi masalah gizi? Jadi ada penyebab yang tidak langsung. Ada ketahanan pangan, ada lingkungan sosial, jadi asupan makan, norma makan anak, bayi dan anak, higien sanitasi, pendidikan ibu dan orang tua, tempat kerja, kemudian lingkungan kesehatan, aksesnya ada nggak? Pelayanannya dekat nggak dari rumah? Ada pelayanan preventif dan kuratif, kemudian lingkungan pemukiman, jadi ketersediaan air, airnya bagus atau tidak, sanitasi lingkungan, dan kondisi bangunan. Penyebab tidak langsung itu terjadi karena pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, perlindungan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Jadi ini penyebab yang global ya, jadi masalahnya dari awal. Prasyarat pendukungnya, komitmen politis dan kebijaksanaan, pelaksanaan aksi, kebutuhan dan tekanan untuk implementasi, tata kelola keterlibatan antar lembaga pemerintah dan pemerintah, kapasitas untuk implementasi. Jadi masalah ini masalah semua orang ya, jadi bukan hanya masalah ahli gizi saja, bukan masalah dokter saja, tapi dari segala aspek. Nah, ini untuk penyebab dari obesitas itu sendiri. Jadi obesitas dibagi dua, ada obesitas idiopatik atau obesitas primer dengan penyebab nutrisional. Jadi penyebabnya memang karena asupan energinya berlebih dari kebutuhan. Sedangkan ada juga obesitas yang endogen atau obesitas sekunder dengan penyebab non-nutritional syndrome atau tekanan hormonal atau defek kongenital. Perbedaannya, karakteristiknya untuk idiopatik ternyata lebih besar kasusnya, kurang lebih 90% kasus. Kemudian perawakannya cukup normal, perawakannya normal atau tinggi. Kemudian didapatkan, jadi kita waktu anamnesa didapatkan ternyata orang tuanya atau keluarganya ada yang riwayat obesitas dengan fungsi mental yang normal dan usia tulang normal dan pemeriksaan fisik umumnya normal. Sedangkan untuk obesitas endogen atau karena gangguan hormonal didapatkan kurang dari 10% dari kasus, perawakannya cenderung pendek, umumnya tidak didapatkan riwayat keluarga yang obesitas, fungsi mental seringnya retardasi, dan usia tulang terlambat, dan terdapat fisiknya, permintaan fisiknya yang cenderung tidak normal. Tanda dan gejala untuk malnutrisi atau gizi buruk. Gizi buruk itu dibagi menjadi 3, ada kwashiorkor, marasmus, dan marasmis kwashiorkor. Kalau kwashiorkor, gizi buruknya dengan edema, sedangkan marasmik tidak ada edema. Kwashiorkor dengan edema, wajah membulat, kemudian sembab, rambut tipis kemerahan seperti rambut jagung,
perubahan status mental, dia apatis, rewel, kemudian ada organomegali, pembesaran hati, hipotrofi, dan kelainan kulit, jadi seperti ruam-ruam merah, disertai penyakit infeksi akut, anemia, diare, kemudian muntah-muntah seperti itu. Kemudian kalau marasmuk ini dia tampak kurus sekali, wajahnya seperti orang tua, cengeng, rewel, kulitnya keriput, jaringan lemak kulit sangat sedikit, kemudian ada baggy pants, jadi baggy pants itu di pantatnya jaringan lemaknya tidak ada, jadi dia seperti kendur, kemudian ada iga gambang, jadi tulang dadanya terlihat, disertai penyakit infeksi kronis. Sedangkan untuk marasmik dan kwashiorkor, itu klinisnya campuran, jadi dia edema, tapi juga terdapat iga gambang dan tampak kurus. Edema tidak mencolok dan ada kelainan pada kulit. Biasanya didapatkan antropometrinya berat badan menurut tinggi badannya kurang dari -3 standar deviasi, dan lingkar lengan atas menurut usianya di bawah 11,5 bisa dikatakan udah gizi buruk. Sedangkan untuk ciri-ciri stunting pada anak, tanda pubertasnya terlambat, kemudian performa buruk dan tes perhatian dan memori belajarnya, kemudian pertumbuhan gigi terlambat, pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Pertumbuhannya melambat dan wajah tampak lebih mudah dari usia. Nah, sedangkan untuk obesitas, ya kita pasti udah terlihat sekali ya untuk fisik klinis anak obesitas, jadi wajahnya bulat, pipinya tembem, dagunya rangkap, kadang leher tidak terlihat, kemudian karena relatif pendek, ada hipertrofi tonsil, ada goiter, ada kalau untuk di mata, dia ada mungkin terlihat bengkak, kemudian ada kelumpuhan, dadanya membusung, payudara membesar, kemudian wheezing, perutnya membuncit, dinding perut yang berlipat-lipat, terkadang nyeri abdomen dan ada hepatomegali, dan kulit tampak jelas ada kehitaman, jadi akanthos nigricans biasanya ini tampak jelas sekali untuk anak yang obesitas di leher belakang, jadi terlihat kehitaman, kemudian jerat berlebihan, iritasi, dan inflamasi. Sedangkan untuk genitalianya sendiri, stadium tendernya kurang, stadium tender itu jadi tanda-tanda pubertasnya. Kemudian pada anak laki-laki sering ditemukan genitalianya itu mikropenis, jadi kecil, tertutup oleh lemak. Biasanya kalau anak-anak seperti itu mau sunat, ternyata tidak bisa disunat karena terlalu kecil, dia harus menurunkan berat badan dulu, disuntik hormon, dirujuk ke ahli gizi untuk pola makannya. Kemudian untuk tungkai umumnya berbentuk X. Nah, kita masuk ke intervensi gizi. Nah, di dietitian atau ahli gizi sudah pasti kita menggunakan asuhan gizi. Kita melakukan setiap hari kepada pasien ataupun masyarakat, kita melakukan proses asuhan gizi terstandar. Dari langkah pertama, pengkajian gizi atau assessment, dengan terminologi kita mencari atau menganalisa data dari riwayat gizinya, asupannya, pola makannya, kebiasaan makannya, riwayat makannya yang dulu bagaimana, kemudian data-data laboratorium atau data-data pemeriksaan fisik dan klinis, dan kemudian antropometri data, kemudian pemeriksaan fisik klinis, tanda-tanda vital, dan riwayat klien. Setelah kita mendapatkan data-data asesmen tersebut, kita kaji, kita analisa, baru kita masuk ke langkah 2, diagnosa gizi. Kita menentukan problemnya. Pasien ini problemnya apa sih? Biasanya untuk anak dengan malnutrisi, kita menggunakan diagnosa malnutrisi pada anak, obesitas, kemudian laju pertumbuhan yang tidak optimal karena tinggi badannya tidak naik. Misalnya untuk anak-anak dengan stunting. Nah, terminologi diagnosa gizi ada dari domain asupan, domain klinis, dan domain lingkungan atau behavior. Domain asupan yang kurang, asupan berlebih, seperti itu. Setelah kita menentukan diagnosa gizi, problem, etiologi, dan simptom, kita menentukan intervensi gizinya. Intervensi gizi, terminologinya adalah yang pertama pemberian makan atau zat gizi, kemudian kita memberikan edukasi, dan konseling gizi. Apa sih bedanya?
edukasi dan konseling gizi. Edukasi itu satu arah, jadi kita memberikan ibu makannya begini-begini, ibu nanti gini-gini. Sedangkan kalau konseling itu dua arah, jadi kita harus ada tektok dengan klien kita. Ibu kalau misalnya saya berikan ini, nanti di rumah bisa atau tidak? Kalau makannya seperti ini, di rumah nanti dimakan atau tidak? Seperti itu. Jadi kita ada, sebelum kita menentukan intervensi, kita tektok, kita ini dengan klien. Ya. Kemudian ada koordinasi asuhan gizi. Di rumah sakit, kita ada tim nutrisi, tim asuhan gizi pada anak. Jadi ada dokter spesialis anak, kemudian ada perawatnya, ada farmasi, dan tentunya dietitian. Itu kita memberikan intervensi gizi. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah monitoring dan evaluasi gizi. Setelah kita memberikan intervensi, kita pengen tahu nih, intervensi gizi kita sudah tercapai atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan tujuan atau tidak. Kita melakukan monitoring dan evaluasi gizi dengan melakukan reassessment atau pengkajian gizi ulang dengan mengkaji kembali asupannya bagaimana, antropometrinya naik atau tidak, berat badan, tinggi badan, nilainya bertambah atau tidak, kemudian permisalan fisiknya bagaimana, klinisnya, daya terimanya, dia ada muntah atau bagaimana, seperti itu. Kecuali riwayat klien tidak diperlukan lagi untuk melakukan monitoring evaluasi. Nah, ini contoh untuk intervensi gizi yang kita lakukan. Pemberian makan, jadi kalau di rawat inap, kita hitung kebutuhannya, kita lihat pola makannya seperti apa, kita berikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien. Kemudian, salah satu intervensi juga memberikan edukasi gizi dengan memberikan leaflet, penyuluhan, edukasi terhadap pasien. Kemudian konseling gizi, kita personal kepada orang tua, kepada pengasuh. Kemudian juga ada tim nutrisi gizi. Tim ini kita pagi biasanya keliling ronde untuk melaporkan ya. Setelah kita anamnesa kepada pasien, kita melaporkan pada dokter, dok, ini pasiennya makannya cuma segini dok, dia ada muntah dan lain sebagainya. Nanti kita akan kolaborasi nih dengan dokter spesialis, dengan perawat. Oh ya, Mbak, dikasih ini aja. Oke, dok, jadi mungkin dia bisa diganti susunya dan lain sebagainya. Seperti tersebut ya. Nah, ini untuk menentukan pemberian makannya. Lewat mulut kah, lewat enteral kah, atau harus lewat parenteral. Jadi setelah kita asesmen pasien ini, untuk menjadikan kandidat untuk pemberian nutrisi, apakah ada kontraindikasi dari pemberian enteral nutrisi? Jika tidak ada kontraindikasi, maka kita berikan enteral nutrisi. Jika enteral nutrisinya itu perlu dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang, jangka pendek kita bisa menggunakan NGT, nasogastrik tube, atau nasoduodenal, atau nasojejunal. Jika pada jangka panjang, bisa menggunakan gastrotomi atau jejunostomi. Jangka panjang gastrostomi itu misalnya dia atresia, esofagus, atau ada lambungnya bermasalah dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dari fungsi gastrointestinalnya, fungsi saluran cernanya, seperti itu ya. Jadi jika normal, jika saluran cernanya normal, tidak ada masalah, kita bisa menggunakan formula standar. Jadi formula standar itu misalnya kayak makanan cair komersial yang formulanya standar, jadi yang tidak dihidrolisa atau yang ya seperti makanan cair biasa. Kemudian jika dia asupannya bagus, adekuat, kita bisa kembali ke makanan oral. Jika dia tidak masuknya tidak bagus nih, tidak adekuat, bisa muntah atau dia emang nggak suka susu atau bagaimana, bisa kita suplemen dengan parenteral nutrisi. Dan kita harus monitoring juga progres untuk kembali ke enteral. Jika saluran cernanya tidak normal atau ada gangguan, misalnya dia malabsorpsi, misalnya dia terdapat jadi kalau misalnya ada diare
kemudian dan lain sebagainya, bisa kita menggunakan formula spesial. Jadi mungkin formula rendah laktosa, formula yang terhidrolisa, kemungkinan atau mungkin dia ada alergi dan lain sebagainya, kita menggunakan formula yang spesial. Jika dia adekuat, kita bisa balik ke oral feeding. Jika tidak adekuat, kita bisa tambahkan dengan parental nutrisi. Jika ada kontraindikasi di enteral nutrisi, kita menggunakan parenteral nutrisi. Jadi misalnya kontraindikasi itu ada obstruksi intestinal, ada penyakit ileus, peritonitis, bowel iskemia, kemudian ada muntah dan diare. Jika dia jangka pendek, kita menggunakan perifer. Jika jangka panjang menggunakan sentral. Nah, terus kita lihat saluran cernanya fungsinya bagaimana. Jika baik, kita bisa kembali ke enteral atau ke oral. Kemudian jika tidak, kita tetap kembali ke sentral. Nah, ini untuk kebutuhan energi dan zat gizi pada anak. Jadi untuk perhitungan kebutuhan kita menggunakan requirement dietary allowance. Jadi kita menggunakan kebutuhan energi sesuai dengan usia. Nah, usia ini usia head age atau usia tinggi badan. Usia tinggi badan. Jadi usia tinggi badan itu kita lihat dari kurva. Anak ini tinggi badannya, misalnya dia usia 10 tahun, tapi tinggi badannya sesuai dengan usia 7 tahun. Karena mungkin dia pendek. Jadi kita menggunakan kebutuhan energi yang 7 tahun, bukan 10 tahun. Seperti itu. Sedangkan untuk kebutuhan protein, untuk kebutuhan energi tadi, usianya 7 tahun, kita menggunakan energi yang 7 tahun, dan dikalikan dengan berat badan ideal. Berat badan ideal pun kita lihat dari kurva. Dari kurva berat badan menurut tinggi badan anak ini berat badan idealnya berapa. Jadi usia 7 tahun kan tadi, nah berat badan idealnya berapa itu dikalikan dengan kebutuhan energi di usia 7 tahun. Sedangkan untuk kebutuhan protein, untuk bayi yang baru lahir dan BBLR bisa diberikan 3-4 gram, cukup bulan 2-3 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Usia 1-10 tahun 1-1,2, remaja lelaki 0,9, remaja perempuan 0,8, dan jika penyakit kritis 1,5. Atau bisa juga menggunakan persentase untuk pemberian protein 10-15% dari total energi, lemaknya 30-35%, dan karbohidrat 50-60%. Kalau di RSCM, standar diet yang kita gunakan, proteinnya diberikan 12%. Nah, untuk kebutuhan cairan pada anak kita menggunakan rumus holiday segar di bawah 10 kilo, 100 ml per kilogram berat badan per hari. Untuk berat badan 10-20 kg, 1000 ml ditambah 50 ml dikali untuk setiap kilogram berat badan di atas 10 kg. Misalnya berat badannya 15, jadi 1000 ditambah 50 dikali 5. Jadi sekitar 1250 ml per hari. Sedangkan untuk di atas 20 kilo, 1500 ml ditambah 20 ml per kilogram berat badan untuk setiap kilogram berat badan di atas 20 kilo. Misalnya berat badannya 30, jadi 1500 ditambah 20 kali 10 sebesar 1700 ml per hari. Nah, ini jenis-jenis intervensi yang bisa kita berikan. Nah, untuk bayi kita bisa ASI bisa ASI perah, ASI donor, atau dengan ASI plus HMF atau Human Milk Fortifier untuk bayi-bayi prematur atau dengan berat badan lahir rendah. Kemudian jika misalnya ASI-nya tidak tersedia atau ada masalah atau ibunya tidak ada, kita bisa berikan dia formula standar. Kemudian jika ada kelainan atau bayi tersebut membutuhkan formula spesial, ada formula prematur, ada formula hidrolisa sebagian, ada formula hidrolisa ekstensif, ada formula dengan bahan dasar amino, dan juga ada formula tinggi kalori. Ada juga formula yang khusus dengan penyakit metabolik. Kemudian di atas 1 tahun kita bisa berikan makanan cair anak.
banyak sekali makanan cair anak komersial, kemudian ada formula pertumbuhan. Jadi formula pertumbuhan biasanya diberikan untuk anak gizi baik, jadi hanya untuk tambahan susu dalam sehari. Untuk parenteral nutrisi ada beberapa macam, ada protein, lemak, karbohidrat, dan mikronutrien lainnya. Protein, aminosteril, itu untuk aminosteril untuk 6% untuk usia 1 tahun, aminofusin 5% untuk di atas 1 tahun, kalbamin 10% di atas 10 tahun, dan aminoleban di atas 1 tahun untuk fungsi hati. Jadi spesial untuk yang biasanya dengan penyakit hati, biasanya untuk transplant dan lain sebagainya. Kemudian lemak ini 20% ada interlipid, evalip, dan smooth lipid yang mengandung MCT. Nah, itu sama untuk gangguan fungsi hati. Kemudian karbohidrat, sediaan dextrose 10%, 40%, dan bisa juga diracik ya, jadi 12,5 dan lain sebagainya, sesuai dengan gear pada pasien tersebut. Kemudian mikronutrien, ada natrium, KCl, Cl glukonas, glikofos, dan KPO4. Sedangkan untuk makanan oral, dimulai dari MPASI 6-8 bulan, bubur susu, biskuit, nasi tim saring, kemudian usia 9-11 bulan, nasi tim kasar, nasi lauk pok cincang, kemudian di atas 12 bulan atau 1 tahun sudah diberikan makanan keluarga. Dan di atas 24 bulan sudah bisa makanan biasa. Ini jenis-jenis diet yang bisa kita berikan untuk makanan oralnya. Jadi untuk anak gizi buruk kita berikan formula 75, formula 100 untuk fase stabilisasi kita F75, fase transisi dan rehabilitasi diberikan formula 100, formula WHO ya. Kemudian untuk makanan biasanya diberikan makan, misalnya pasiennya namanya siapa, jenis dietnya N1000, jadi nasi 1000 kalori dalam sehari. Jadi ini ada tanggalnya harusnya, kemudian produksinya jam berapa, expirednya jam berapa. Kemudian juga di masyarakat, jika ditemukan gizi kurang, gizi buruk, biasanya ditambahkan di puskesmas itu adalah PMT atau biskuit PMT pada balita. Nah, biskuit ini bisa kita tambahkan, Bu ditambahin susu, dilancarkan di susu, nah itu bisa mengandung 250 kalori dengan protein 6 gram, zat besinya 6,6 mg. Bubur susu pun juga begitu. Bubur susu yang sasetan boleh diberikan, jadi sekitar 50 gram atau 2 saset, ditambahkan minyak kelapa sebanyak 5 gram atau 1 sendok makan, itu sudah mengandung energi 250 kalori, protein 8 gram, dan zat besi 3-4 mg. Nah, ini standar emas pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Jadi dari inisiasi menyusu dini, dari pemberian ASI yang pertama kali bayi itu lahir, kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian MPASI, dan ASI sampai 2 tahun. Jadi ini untuk 1000 hari pertama kelahiran. Untuk intervensi pada severe wasting atau gizi buruk, ini ada 10 langkah tata laksana gizi buruk. Jadi kita kolaborasi dengan dokter, kita kolaborasi dengan perawat. Yang pertama adalah untuk mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Kemudian mencegah dan mengatasi hipotermia. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, ini pada fase stabilisasi. Jadi kita menstabilkan pasien tersebut dahulu. Jadi pasien gizi buruk biasanya datang dengan hipoglikemi, hipotermi, kemudian dehidrasi, diare, muntah, seperti itu ya. Kemudian memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit dari fase stabilisasi, fase transisi, hingga fase rehabilitasi. Kemudian dokter mengobati infeksinya dengan memberikan obat dari fase stabilisasi, transisi, hingga fase tindak lanjut. Dan memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Nah, pemberian Fe atau zat besi dimulai pada fase rehabilitasi, bukan pada stabilisasi atau transisi. Jadi, stabilisasi dan transisi tanpa zat besi. Kemudian fase yang ketujuh, langkah ketujuh, memberikan makanan anak untuk stabilisasi dan transisi. Jadi, kita memberikan
F75 dan F100 tapi tanpa target untuk meningkatkan berat badan. Jadi hanya untuk menstabilkan. Kemudian langkah 8 memberikan makanan untuk tubuh kejar. Memberikan makanan untuk tubuh kejar ini dengan target berat badannya harus naik. Itu pada fase rehabilitasi hingga fase tindak lanjut. Kemudian memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang itu dalam setiap fase dan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah dimulai dari fase transisi hingga rehabilitasi. Jadi mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah, edukasi pembuatan F100-nya, terus bagaimana dia harus kalau dia diare lagi bagaimana dia harus segera ke fasilitas kesehatan dan sebagainya. Nah, ini adalah fase-fase untuk di gizi buruk. Jadi pemberiannya, fase stabilisasi adalah menstabilkan status metabolik tubuh dan kondisi klinis anak. Kebutuhan energinya 80-100 kalori dengan berat badan aktual. Kalau tadi RDA kita menggunakan berat badan ideal, kalau dia dengan gizi buruk kita menggunakan berat badan aktual. Protein 1-1,5 gram, kemudian cairan 130 mg berat badan aktual untuk yang edema ringan dan 100 mg berat badan aktual untuk edema yang berat. Dan diberikan mineral mix. Dietnya diberikan F75 atau modifikasi. Cara pemberiannya yang pertama setiap 2 jam, kemudian naik menjadi setiap 3 jam jika toleransinya baik, muntahnya perbaikan, diare perbaikan. Bila target dapat dihabiskan, maka dapat diberikan setiap 4 jam atau 6 kali. Kemudian ASI dapat diberikan setelah pemberian formula, jadi selang-seling. Edukasi dan konselingnya melibatkan ibu dalam pemberian makan, cara memberi makan yang baik dan higienis, sabar dalam memberikan makan, kemudian gunakan cainkir dan sendok, gunakan pipet tetes atau pasien yang lemah. Kemudian untuk fase transisi kita naikkan 100-150, sudah kita berikan F100. Sedangkan untuk fase rehabilitasi kita berikan dia 150-220 kalori per kilogram berat badan aktual, kemudian protein 4-6 gram, cairannya 150-200 ml, kita berikan F100 atau formula komersial, dan bisa juga diberikan makanan padat jika berat badan kurang dari 7 kilo, F100 dengan makanan dengan tekstur bayi, sedangkan di atas 7 kilo dengan tekstur makanan anak. Pertimbangkan kondisi sosial ekonomi pasien, kemudian cara pemberian makan yang baik dan higienis, contoh menu, kita berikan contoh menu dan demonstrasikan memasak makanan untuk anak dan masih diberikan setelah makan. Ini untuk kandungan gizi F75, F100, F100 yang diencerkan, dan susu formula bayi. F75 dikatakan F75 karena mengandung 75 kalori dalam 100 ml. F100 mengandung 100 kalori dari setiap 100 ml-nya. Sedangkan F100 yang diencerkan jadi untuk digunakan untuk bayi di bawah 6 bulan. Jika dia tidak edema tapi gizi buruk, kita bisa memberikan F100 yang diencerkan dengan resep 100 ml tapi kita encerkan menjadi 135 ml, energinya 74 kalori, dan susu formula bayi yang standar energinya 66 kalori. Nah, untuk intervensi pada stunting, jadi stunting itu kita harus memberikan dia tinggi protein. Jadi kalau misalnya untuk catch-up growth-nya 20 gram per kilogram per hari, dengan protein 4,8 gram per hari, dengan energi juga 167, itu protein energi rasio atau perbandingan rasio kalori, protein, dan total energi yang diperlukan, jadi untuk tumbuh kejar, itu sebesar 11,15%. Jadi untuk pemberian asupan protein 10-15% dari total energi dapat meningkatkan berat badan sebesar 20 gram per kilogram berat badan per hari. Jika dia asupannya bagus ya, asupan bagus, toleransi bagus, dan tidak ada masalah infeksi. Nah, kita masuk ke intervensi stunting, jadi ada dua, spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik itu menyebab langsung, misalnya kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif itu dari lingkungan, misalnya peningkatan akses pangan, peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan,
peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi. Nah, ini intervensi spesifik dari ibu hamil. Dari ibu hamil sudah diberikan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronik. Jadi kita bisa memutus yang dari lingkaran setan tadi. Jadi dari ibu hamilnya kita berikan makanan tambahan, kita tambahkan suplementasi tablet tambah darah untuk ibu hamil yang anemia. Kemudian intervensi pendukungnya suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan. Intervensi prioritas sesuai kondisi, dari perlindungan dari malaria dan pencegahan HIV. Untuk kelompok sasaran ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif, promosi dan konseling PMBA, penata laksanaan gizi buruk, pemberian makanan tanpa gizi kurang, dan pemantauan dan promosi kesehatan. Intervensi pendukungnya suplementasi vitamin A, suplementasi bubuk tabur gizi, taburia, kemudian imunisasi, suplementasi zinc, untuk pengobatan diare, dan manajemen terpadu balita sakit. Dan intervensi prioritas sesuai kondisi, pencegahan cacingan. Untuk remaja putri, kita berikan suplementasi tablet tambah darah. Untuk anak 2 tahun sampai 5 tahun, penata laksanaan gizi buruk, PMT pemulihan untuk anak gizi kurang, dan pemantauan dan promosi pertumbuhan. Jadi misalnya posyandu dan lain sebagainya. Suplementasi vitamin A, taburia, zinc, dan MTBS, serta pencegahan cacing. Sedangkan untuk intervensi sensitif, jadi peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, penyediaan akses air bersih, akses sanitasi yang layak, kemudian peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, misalnya akses DKN, kemudian akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti program Keluarga Harapan, peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, jadi informasi mengenai gizi dan kesehatan disebarkan melalui berbagai media. Kemudian penyediaan konseling, perubahan perilaku antar pribadi, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, kemudian penyediaan pendidikan anak usia dini, penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian peningkatan akses pangan dengan pemberian misalnya bantuan pangan untuk orang keluarga kurang mampu, pengembangan pertanian peternakan, jadi akses makanan dan ketahanan pangan yang meningkat, kemudian fortifikasi makanan, penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Nah, kita masuk ke intervensi obesitas. Jadi intervensinya tujuan dan tata laksana gizi lebih dan obesitas pada anak harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Penurunan berat badan mencapai 20% di atas berat badan ideal, serta pola makan dan aktivitas fisik yang sehat dapat diterapkan jangka panjang untuk mempertahankan berat badan, tetapi tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhannya dihitung sesuai RDA, kemudian pola makan yang teratur, gizi seimbang, dan tinggi serat, aktivitas fisik yang cukup, modifikasi perilaku, dan lingkungan yang mendukung, serta bisa juga dengan terapi intensif. Pemberian sesuai dengan RDA, nah ini disesuaikan dengan usia. Usia 0-3 tahun tidak perlu dilakukan pengurangan kalori. Cukup mempertahankan berat badan dengan mengembalikan pola makan yang benar sesuai dengan usianya. Jadi kita tidak menargetkan penurunan berat badan, tapi setidaknya bulan depan berat badannya tidak naik. Atau kita perbaiki pola makan yang biasanya suka jajan, suka makanan gorengan. Nah, kita perlahan mengurangi. Kemudian usia 4-6 tahun diberikan sesuai dengan kebutuhan dalam keadaan terpaksa, misal ada gangguan pernafasan, susah bergerak, dapat dilakukan pengurangan kalori 200-300 kalori dari asupan sehari-hari. Kemudian usia 7-18 tahun dilakukan pengurangan kalori sebanyak 300-500 kalori dari asupan sehari-hari dengan target penurunan berat badan sebesar 1-2 kilo dalam per bulan. Penurunan berat badan cukup sampai 20% di atas berat badan ideal. Yang bisa kita berikan proteinnya 15-20% dari total, kebutuhan lemaknya kita turunkan 25-30%, karbohidratnya 50-60% dari total kebutuhan. Vitamin, mineral, cairan sesuai dengan angka cukupan gizi,
serat pada usia di atas 2 tahun diberikan usia ditambah 5 gram. Misalnya usia 7 tahun ditambah 5 gram, jadi sehari bisa 12 gram per hari. Susu tetap diberikan dengan susu rendah lemak atau susu tanpa lemak. Kemudian kita membatasi garam, gula, lemak yang berlebihan. Seperti pada piringku yang model T ya, untuk pasien obesitas kita berikan edukasi dengan piring makan model T. Jadi piring dibagi dua, separuhnya adalah sayur dan buah, kemudian seperempatnya lauk, seperempatnya lagi adalah makanan pokok. Seperti itu. Kemudian kita juga melakukan modifikasi perilaku, pengawasan sendiri terhadap berat badan, kemudian asupan dan aktivitas fisik, serta mencatat perkembangannya. Kontrol terhadap rangsangan atau stimulus atau pencetus makan. Jadi biasanya kita mengedukasi keluarga jika ada anak yang sedang berdiet atau sedang menjaga pola makan, setidaknya ikut pola makan anak tersebut. Jadi tidak jajan atau jajannya sembunyi-sembunyi, terus kemudian ikut olahraga, seperti itu. Mengubah perilaku makan, misalnya belajar mengontrol porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi, serta mengurangi makanan camilan. Kemudian kita berikan penghargaan atau kita berikan dorongan pujian terhadap keberhasilan atau perilaku sehat yang diperlihatkan anaknya. Pengendalian diri, memilih makanan yang berkalori rendah, atau mengimbanginya dengan melakukan latihan tambahan untuk membakar energi. Aktivitas fisik bisa dilakukan setiap hari, rutin setiap hari, setengah sampai 1 jam dalam sehari. Kita masuk ke terapi probiotik dalam intervensi malnutrisi. Bisa nggak sih probiotik membantu intervensi dalam malnutrisi untuk underweight dan overweight? Bedanya apa sih prebiotik dan probiotik? Prebiotik adalah substrat, umumnya karbohidrat, yang bila dikonsumsi akan merangsang pertumbuhan kuman probiotik. Ya, istilahnya dia makanannya probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang bila dikonsumsi per orang akan memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Dan makanannya apa aja sih kalau prebiotik? Kalau prebiotik kacang kedelai, bawang, pisang, roti, artikok, bawang putih, asparagus. Sedangkan untuk probiotik keju yang lama, kefir, jadi susu yang difermentasi, yogurt, coklat, sour cream, probiotik milk, atau acar. Nah, ini beberapa studi klinis yang dilakukan. Probiotik bisa nggak sih untuk tumbuh kembang anak atau untuk anak yang malnutrisi? Nah, ini ada penelitian, kemudian penelitian di Vietnam pada anak-anak di Vietnam dengan kontrol field trial 1.003 anak usia 3-5 tahun diberikan untuk ada 2 grup, probiotik grup 510 orang anak dan kontrolnya 493 tidak diberikan apa-apa. Untuk grup probiotik diberikan susu fermentasi 65 ml per hari. Didapatkan hasil berat badan naik lebih tinggi dari grup probiotik pada minggu ke-4, 8, dan ke-12. Didapatkan peningkatan berat badan yang cukup signifikan. Terus bagaimana kalau dengan anak obesitas, apakah bisa diberikan intervensi probiotik? Nah, ini ada studi klinis pemberian probiotik Lactobacillus casei, strain Sirota dengan untuk anak obesitas. Dengan 12 obesitas, usianya 10 tahun, dengan IMT-nya lebih dari 2. Nah, didapatkan signifikan penurunan berat badan dan penurunan density lipoprotein, kolesterol levelnya turun juga. Kemudian juga ada the role of probiotic and prebiotic in the prevention and treatment of obesitas. Berbagai studi eksperimental maupun studi pada manusia menunjukkan kemungkinan Bifidobacterium mempunyai kapabilitas menurunkan kadar lemak dan bersifat anti-obesitas.
Hal tersebut juga didukung dengan studi bahwa anak yang tumbuh dengan berat badan lebih atau obesitas mempunyai kolonisasi dominan golongan Firmicutes. Sebaliknya, anak dengan berat badan normal didominasi oleh individu bakteri. Nah, ini beberapa penelitian yang dilakukan pada pasien anak dan hasilnya cukup baik ya, menurunkan IMT, berat badannya turun, waist circumference-nya juga turun. Di penelitian oleh Alisi et al, kemudian dengan pemberian Lactobacillus, kemudian Famori et al pada obesitas pada anak dan remaja, pemberian selama 12 minggu IMT dan berat badannya turun, dan circumference-nya juga